Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswa yang saya sayangi dan banggakan. Ini kita materi perkuliahan Hukum Pidana Internasional dengan saya Dr. Yasmi Ramandasari Saragi SMH. Silakan absensi di e-learning seperti biasa. Linknya akan saya share ke Komting dan di e-learning. Oke, kali ini kita membahas mengenai ekstradisi. Apa sih yang disebut ekstradisi ini? Yaitu penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau terpidana karena melakukan suatu kejahatan di luar negara, yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan menghukum, ya. Nanti bisa dilihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nasional, lalu ada perjanjian ekstradisi, ada konvensi internasional, yaitu konvensi tentang tertanggal 30 September 1921 tentang pemberantasan perdagangan wanita dan anak. Kemudian ada konvensi tahun 1929 tentang pemberantasan pemalsuan uang, ya. Lalu ada tata krama internasional. Apa sih unsur ekstradisi ini? Unsurnya adalah yang pertama negara diminta, kemudian yang kedua negara peminta, ya. Lalu yang ketiga orang yang diminta yang berstatus tersangka, terdakwa atau terhukum. Lalu yang keempat permintaan dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima tujuan untuk mengadili dan penghukuman, ya. Lalu asas-asas yang dipakai dalam ekstradisi ada yang pertama azas kejahatan ganda, lalu ada azas kekhususan, ada asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, kemudian ada asas tidak menyerahkan warga negara, ada asas nebis in idem, ada asas daluarsa. Jadi ketentuan lain yang ada dalam ekstradisi yaitu yang pertama tentang kejahatan ancaman pidana mati. Lalu yang kedua permintaan dua negara atau lebih. Lalu yang ketiga ada tempat dilakukannya kejahatan. Istilah lainnya dalam hukum pidana kalau tempat itu adalah locus delicti, ya. Kemudian selanjutnya ada penyerahan barang tersangka yang dimintakan. Lalu ada wilayah pihak yang melakukan perjanjian ekstradisi. Kemudian ada singgah atau melewati batas wilayah negara tertentu. Nah, kemudian kita membahas mengenai syarat ekstradisi. Apa sih syarat-syaratnya? Ternyata ekstradisi juga memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama ada penyerahan orang yang diminta yang dilakukan secara formal, lalu didahului dengan permintaan tentunya, ya, ada surat sebelumnya. Kemudian ada landasan hukumnya, lalu orang yang diminta berstatus tersangka, tertuduh atau terdakwa atau terhukum, ya. Tentunya tidak boleh status lain, ya, selain status yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada maksud dan tujuan untuk mengadili orang yang diminta untuk menjalani masa hukumannya, ya. Jadi selain ketentuan kita membahas asas, lalu membahas unsur, lalu membahas dasar hukum dan membahas definisi ekstradisi. Jadi ternyata ekstradisi perlu juga, ya, harus juga ada syaratnya, ya. Harus ada suratnya terlebih dahulu, ya, didahului dengan permintaan, ya. Lalu ada negara yang diminta, ada negara peminta, ya. Lalu ada orang yang diminta yang berstatus tersangka, terdakwa atau terhukum. Yang paling penting adalah Bapak Ibu harus mengingat bahwa semua ketentuan atau semua yang berlaku di dunia ini, ya, tentu ada dasar hukumnya. Karena kita cerita tentang hukum, ya. Apa saja dasar hukumnya untuk ekstradisi? Jangan lupa ada undang-undang nasional, ada perjanjian ekstradisi, lalu ada konvensi internasional. Jadi konvensi ini ada dua kali, ya, tentang pemberantasan perdagangan wanita dan anak, lalu ada pemberantasan pemalsuan uang, lalu ada tentang tata krama internasional. Jadi ternyata definisi ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau terpidana karena melakukan suatu kejahatan di luar negara, yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi negara yang meminta. Jadi artinya negara A, ya, ada tindak pidana yang dilakukan oleh si Z. Si Z ini warga negara B.
Jadi si negara A ini harus meminta kepada negara B supaya jet ini diserahkan kepada negara A agar bisa dihukum atau agar bisa diadili sesuai dengan kejahatan apa yang dilanggar oleh si jet tadi. Ya, tentu harus pakai prosedur. Prosedurnya apa? Tentu ada surat sebelumnya, ada permohonan sebelumnya. Ya. Di permohonan itu tentu akan diuraikan mengenai kronologinya dan sanksi pidana apa yang dikenakan oleh si Jet sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara A. Ya, demikian Bapak Ibu terkait penjelasan mengenai ekstradisi. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu sehat, sukses dan bahagia. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.